Saudara, darah itu menuntut. Di mana tempat itu pembunuhan, maka di situ ada penampakan. Itu kalau di tempat untuk usaha, kerja, orang tinggal di situ, kerja apapun bangkrut. Nah, saudara, kenapa ada tempat-tempat terkutuk? Pertama, saudara, suatu rumah atau suatu tanah atau tempat usaha, kalau pernah terjadi pembunuhan, maka tempat itu menjadi kutuk. Makanya semua tempat angker pasti ada sejarah darahnya. Saudara. Penumpasan G30 SPKI atau kasus perang zaman dahulu atau perang kerajaan. Saudara. Karena ada darah yang menuntut. Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh perempuan, di situ sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Tapi kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana, Mas? Yang jadi pertanyaannya, apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup terputus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita terpisah di antara orang hidup. Langsung ada di Firdaus. Nah, tidak keluyuran cari angpau sama bakpao. Yang tidak dalam Tuhan, itu ada di satu tempat. Namanya dunia orang mati. Bagian dari neraka untuk menunggu hari penghakiman. Nah, ada tempat penantiannya itu saudara. Tapi di situ udah disiksa saudara. Nah, saudara, tapi di situ ada darah yang menuntut. Alkitab berkata, siapapun yang menumpahkan darah manusia, maka Tuhan sendiri yang akan menuntut, baik manusia maupun binatang. Betul? Karena apa? Karena manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa. Artinya manusia itu apa? Makhluk ciptaan Tuhan yang mulia adalah. Saudara, darah itu menuntut. Di mana tempat itu pembunuhan, maka di situ ada penampakan. Itu kalau di tempat untuk usaha, kerja, orang tinggal di situ, kerja apapun bangkrut. Makanya ada rumah-rumah tertentu. Orang tinggal di situ bangkrut, dijual. Saat disewakan orang lagi, bangkrut. Dijual lagi, bangkrut. Cirinya ada. Kalau tempat kejadian pembunuhan, sering ada penampakan bayangan hitam. Makanya kalau sering kejadian, kalau orang Jawa sering ngomong penunggu. Itu di sekitar pintu, klebet. Kenapa sekitar pintu? Kurang kerjaan. Nah, gitu. Itu klebet. Jadi dalam dunia roh itu ada 4 tingkatan. Pertama yaitu penguasa di udara. Betul? Setelah itu penghulu di udara. Apa saudara? Penghulu di udara. Nah, saya itu yang ketiga, penguasa di udara, penghulu di udara, itu apa? Roh-roh jahat. Nah, tingkat yang paling bawah itu adalah jin-jin. Apa saudara? Nah, kalau kasus rumah angker itu masih sebatas jin. Jelas? Setan tingkat paling bawah. Tetapi kalau itu pembunuhannya 1 atau 2. Tapi kalau pembunuhannya itu ratusan, maka tingkatnya adalah roh-roh jahat. Jadi ada tingkatan. Dalam kasus pengusiran roh, kasus pelepasan, itu ada tingkatan-tingkatannya. Roh-roh jahat, setan-setan, itu jin-jin. Nah, jin itu yang paling bawah. Jelas? Jadi kalau rumah-rumah angker, itu lihat dulu kasusnya.
Kalau pembunuhannya itu ratusan, berarti tingkat roh-roh jahat. Kalau yang paling rendah itu tingkat jin-jin. Pak, jin sama roh jahat sama enggak? Sama aja sih, hanya tingkatannya aja. Ya setan. Nah, itu bawah. Nah, tempat seperti itu saudara, sering ada penampakan. Kelebet. Nah,